Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan meroleplay ronde keperawatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Saya Muhammad Jainal Arifin, NIM 2019 01115 sebagai keluarga pasien. Saya Kurnia Ariyanti, NIM 2019 01132 sebagai kepala ruangan. Saya Ismila Tika Fibriana, NIM 2019 01120 sebagai pasien. Saya Rizkia Asmi Fauzia, NIM 2019 01096 sebagai perawat. Saya Putri Ajeng Rizky Fatmasari, NIM 2019 01130 sebagai ketua tim. Saya Melisa Dipratiwi, NIM 2019 01129 sebagai perawat konselor. Saya Vina Putri Mulyasi, NIM 2019 01133 sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Di ruang perawatan 2 Mawar, Rumah Sakit Umum Majapahit akan diadakan ronde keperawatan pada salah seorang pasien. Tahap pre-ronde keperawatan. Setelah melakukan ronde keperawatan, ketua tim menentukan kasus yang akan dirondekan dan menentukan tim ronde keperawatan. Kemudian, ketua tim menemui kepala ruangan untuk meminta persetujuan. Dinner Station. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Jadi begini Bu, saya mau melaporkan tentang pasien Nona Ismi. Klien sudah dirawat 5 hari dan belum ada peningkatan. Jadi saya bermaksud untuk melakukan ronde keperawatan. Oh iya, yang pasien dari Lamongan itu ya? Yang penyakitnya demam tipoid? Iya Bu, klien sudah 5 hari dirawat tapi belum ada kemajuan. Jadi, apakah Ibu setuju jika dilakukan ronde keperawatan pada Nona Ismi? Ya, saya setuju. Bagaimana persiapannya dan kapan akan dilakukan? Saya sudah menyiapkan tim yang akan melakukan ronde keperawatan dan insya Allah besok dilaksanakan. Nanti saya akan melakukan inform konsen kepada pasien dan keluarganya. Baiklah, silahkan lakukan. Baik Bu, terima kasih. Saya permisi dulu. Setelah mendapat persetujuan dari kepala ruangan, ketua tim melakukan inform konsen kepada pasien dan keluarganya di ruang pasien. Assalamualaikum, bagaimana keadaannya sekarang? Masih demam. Oh iya, sabar. Jadi begini, Nona Ismi ini akan kami jadikan pasien untuk ronde keperawatan. Apa dari pihak keluarga bersedia? Apa itu ronde keperawatan? Nah, ronde keperawatan itu suatu kegiatan yang nantinya pasien atau keluarga akan diajak diskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Diharapkan nanti setelah dilakukan ronde keperawatan atau tindakan keperawatan, masalahnya bisa teratasi. Oh begitu, saya setuju saja. Yang penting Ismi bisa cepat sembuh dan cepat pulang. Baik, tanda tangan di sini. Ini surat persetujuan bahwa Nona Ismi dan keluarga bersedia kami jadikan pasien ronde keperawatan. Ya. Jadi nanti akan ada perawat yang akan memeriksa Nona Ismi untuk mengetahui masalah yang terjadi pada Nona Ismi. Oh baik, Sus. Kalau begitu saya permisi dulu. Setelah melakukan inform konsen dan mendapat persetujuan dari pasien dan keluarga, ketua tim melakukan pertemuan dengan anggota tim yaitu perawat pelaksana untuk melakukan pemberian tugas di ruang perawat. Assalamualaikum Sus. Waalaikumsalam. Baiklah, langsung saja. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, kita akan melakukan ronde keperawatan pada Nona Ismi. Dan hari ini kita akan melakukan tahap praronde keperawatan. Oh, Nona Ismi yang masuk dengan diagnosa tipoid ya? Iya, dia sudah 5 hari tapi belum ada perubahan yang memperlihatkan kemajuan. Iya, kasihan sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan?
Maka dari itu, sekarang tolong lakukan pengkajian ulang pada Nona Ismi untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang sebenarnya terjadi pada Nona Ismi sekarang. Baik, Bu, akan segera kami lakukan. Anggota tim pun melakukan pemeriksaan dan pengkajian kepada pasien. Permisi, kami perawat yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kepada Nona Ismi. Apa bisa diperiksa sekarang? Iya, bisa. Baik, kami sudah memeriksa Nona. Keadaan umum, Nona sedang. Suhu badan Nona 38,5, tekanan darah 110/70, pernafasan 22 per menit, dan frekuensi denyut nadi 80 per menit. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Saya permisi dulu. Selamat istirahat. Setelah melakukan pengkajian, anggota tim menghadap kepada ketua tim untuk melaporkan hasil pengkajian. Kemudian, ketua tim melakukan validasi data dan kontrak waktu dengan pasien dan keluarganya. Bu, kami sudah melakukan pengkajian terhadap Nona Ismi dan ini hasilnya. Baiklah, mari kita ke pasien untuk melakukan validasi data dan kontrak waktu untuk ronde keperawatan besok. Ketua tim dan anggota tim pun menemui pasien dan keluarganya untuk melakukan kontrak waktu di ruang pasien. Assalamualaikum Pak, tadi sudah diperiksa sama perawat. Iya. Jadi rencananya besok akan diadakan ronde keperawatan. Jadi kami akan memanggil Bapak besok sekitar jam 10 di ruang perawat untuk ikut berdiskusi tentang masalah yang dihadapi Nona Ismi. Oh iya. Terima kasih atas kerjasamanya Pak, mari. Ya, sama-sama. Keesokan harinya, ronde keperawatan pun dimulai. Ronde keperawatan dihadiri oleh kepala ruangan, ketua tim, anggota tim atau perawat pelaksana, dan perawat konsuler di ruang perawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun tujuan kita melakukan ronde keperawatan adalah untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang belum teratasi selama dirawat di rumah sakit. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada ketua tim untuk memberikan penjelasan tentang pasien ronde keperawatan kita kali ini. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala ruangan. Pasien ronde keperawatan kita kali ini adalah Nona Ismi dengan diagnosa medis demam tipoid. Klien sudah dirawat 5 hari tapi belum ada kemajuan. Kemarin dilakukan pengkajian ulang oleh perawat dan didapatkan data klien mengalami masalah hipertermi, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan intoleransi aktivitas. Selanjutnya, saya persilahkan kepada anggota tim untuk menjelaskan intervensi yang akan dilakukan kepada Nona Ismi. Baik, terima kasih. Intervensi yang akan kami lakukan untuk mengatasi hiperterminya yaitu 1. Mengobservasi tanda-tanda vital. Rasionalnya, tanda-tanda vital merupakan acuan untuk mengetahui keadaan umum pasien. 2. Berikan kompres hangat pada daerah dahi. Rasionalnya, untuk membantu menurunkan suhu tubuh. 3. Memberikan minum yang banyak, sekitar 1.500 sampai 2.000 cc atau sekitar 2,5 liter per 24 jam. Rasionalnya, peningkatan suhu tubuh mengakibatkan penguapan tubuh
meningkat, sehingga perlu diimbangi dengan asupan cairan yang banyak. 4. Anjurkan klien menggunakan pakaian tipis dan menyerap keringat. Rasionalnya untuk menjaga agar klien merasa nyaman, pakaian tipis akan mengurangi penguapan tubuh. 5. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik dan antipiretik. Rasionalnya antibiotik untuk mengurangi infeksi dan antipiretik untuk mengurangi panas. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah nutrisinya, intervensi yang akan kami lakukan yaitu 1. Menjelaskan pada klien dan keluarga tentang manfaat makanan atau nutrisi. Rasionalnya untuk meningkatkan pengetahuan klien tentang nutrisi sehingga motivasi untuk makan meningkat. 2. Memberikan nutrisi dengan diet lembek atau lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang, maupun menimbulkan banyak gas dan dihidangkan saat masih hangat. Rasionalnya untuk meningkatkan asupan makanan karena mudah ditelan. 3. Memberikan makanan sedikit tapi sering. Rasionalnya untuk menghindari mual dan muntah. 4. Sajikan makanan yang bervariasi. Rasionalnya agar pasien tidak merasa bosan dan nafsu makannya meningkat. 5. Anjurkan menjaga kebersihan oral atau mulut. Rasionalnya untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut atau lidah dan dapat meningkatkan nafsu makan. 6. Berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian antasida. Rasionalnya antasida mengurangi rasa mual dan muntah. Adapun intervensi dari masalah intoleransi aktivitasnya yaitu 1. Kaji keadaan umum pasien. Rasionalnya untuk mengetahui keadaan umum pasien dan kemampuan klien dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Tingkatkan aktivitas sesuai toleransi. Bantu dalam melakukan latihan. Rasionalnya untuk meningkatkan toleransi terhadap aktivitas dan mencegah kelemahan. 3. Berikan posisi yang nyaman. Rasionalnya agar klien bisa beristirahat dengan nyaman. 4. Bantu aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, buang air. Rasionalnya untuk mengurangi kecemasan dan membatasi agar klien tidak terlalu lemah. Saya kira hanya itu intervensi yang sudah kami rencanakan. Selanjutnya saya berikan kepada ketua tim. Baik, itu tadi rencana yang akan dilakukan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada perawat konsuler yang menjelaskan tentang penyakit Nona Ismi kepada keluarga pasien. Baik, terima kasih. Jadi demam tipoid itu penyakit infeksi bakteri yang menyerang sistem pencernaan, di mana kumannya masuk ke tubuh melalui makanan yang telah terkontaminasi oleh kuman tipoid. Biasanya orang yang mengalami akan terjadi peningkatan suhu tubuh atau demam dan gangguan sistem pencernaannya seperti mual, muntah, hilang nafsu makan. Untuk memastikan apakah seseorang itu tipoid atau tidak dengan dilakukan pemeriksaan darah. Makanya ketika pertama kali masuk rumah sakit, diambil sampel darahnya untuk diperiksa. Oh iya, jadi bagaimana kalau sudah kena tipoid? Apakah bisa sembuh? Iya, tentu saja bisa sembuh. Yang penting keluarga dan pasien mau berobat dan berusaha untuk sembuh. Selain dirawat di rumah sakit, diberikan obat oleh dokter, pasien juga harus menjaga pola makannya. Tidak makan sembarangan yang bisa merangsang kerja usus. Tidak boleh makan yang keras, kecut, asam, pedas. Harus makan yang lunak dan mudah dicerna. Pasien juga harus banyak istirahat.
tidak boleh banyak bergerak. Biarpun nanti ketika sudah keluar dari rumah sakit, Nona Ismi harus tetap menjaga kesehatannya. Tidak boleh makan sembarangan dan tidak boleh banyak bergerak dulu. Dan tidak boleh terlalu capek. Apakah bisa dimengerti? Iya, suster, saya mengerti. Baik, tadi kita semua sama-sama sudah mendengarkan intervensi dan penjelasan tentang penyakit Nona Ismi. Apakah dari rekan-rekan perawat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau dari keluarga Nona Ismi, apakah sudah mengerti atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bertanya jika memang masih ada yang ingin diketahui. Tidak ada, Bu. Saya sudah mengerti. Baiklah, karena semua sudah jelas, ronde keperawatan kita kali ini sudah selesai. Silahkan nanti para tim ronde untuk melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga masalah pasien kita bisa segera teratasi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, ronde keperawatan telah selesai dilakukan. Anggota tim pun mulai melakukan tugasnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Sekian ronde dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.